tapi diambil Tuhan dan dimuridkan dan memuridkan dan jadi ketua persekutuan bahkan. Ya, cara Tuhan sangat luar biasa. Seandainya itu tidak terjadi, maka saya akan berdiri di hadapan kalian. Dan kejadian itu adalah pada tahun 1978. Ada di mana itu? Ya awal-awal, gitu ya, antara ada dan tiada ya. Baik. Nah, kawan-kawan persekutuan di berbagai kampus di Indonesia, ya, ada bentuk amanat agung. Ada 3 hal amanat agung. Saya ingin jelaskan lebih dahulu pada kalian. Ada 3 poin, yaitu memberitakan Injil Yesus. Mari kita beritakan Injil Yesus di tengah-tengah kampus ini. Pada kawan-kawan kita, pada waktu kita di kantin, pada waktu kita selesai kuliah, ya, cerita Yesus pada mereka. Ya. Nggak aneh-aneh amat, ya, apa adanya saja kehidupan kita, mahasiswa ya mahasiswa. Ya. Tapi kita ceritakan siapa Yesus. Yang kedua adalah menjadikan murid. Itu sebabnya dilakukan pemuridan dalam kelompok kecil. Saya dibesarkan dalam pemuridan di kampus. Ternyata apa yang diperoleh di pemuridan sangat berguna setelah alumni dalam apa? Dalam pekerjaan. Karena sudah biasa memimpin di dalam kelompok kecil, nggak susah-susah amat memimpin anak buah di kantor. Ya? Kemudian berguna untuk keluarga, memimpin keluarga, dan juga untuk gereja, memimpin jemaat. Ya? Dan yang ketiga adalah regenerasi delegasi. Coba kalian buka Alkitab kalian. Mungkin yang ketiga ini agak belum begitu sering kalian dengar. Coba buka dulu Matius 28 ayat 16. Matius 28 ayat 16. Coba kamu yang baca saya. Ayat 16. Ya. Ke-11 atau ke-12? Di Alkitab semuanya 11 atau 12? Hah? 11 ya? Bukannya 12? Yang satu? Ya. Baik, jadi 11. Nah, yang 11 itu disiapkan oleh Yesus, ya. Dia mendelegasikan tugas itu kepada yang 11 itu, ya, disiapkan sebelum Yesus mudik ke surga. Oke. Begitu dah, sebelum dia kembali ke tempat asalnya, surga, dia siapkan yang 11 itu. Itulah yang saya sebutkan di nomor 3 ini, regenerasi delegasi. Dia mendelegasikan tugas itu kepada 11 murid. Kita ini ada sekarang ini adalah awalnya dari 11 murid. Oke? Dan sebelum kalian tinggalkan kampus ini, maka kalian harus menyiapkan regenerasi delegasi. Siapa sekarang koordinator di FIB? Siapa yang tersangka ini nanti saya bahas. Oh kamu Deo, oke, Deo. Kamu udah siapkan regenerasi delegasi? Oke, baik ya. Jangan pernah tinggalkan kampus sebelum item 3 selesai. Baik. Sekarang kita masuk ke menerjang badan, menari di tengah hujan. Mari kita baca Filipi 4 ayat 13. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Lalu yang bahasa Inggrisnya khusus yang jurusan Inggris saja. 1, 2, 3. Oh enggak ada? Gimana nih? Ini ayatnya nggak ada yang jurusan Inggris. Coba sekarang yang jurusan Inggris dia membacanya. 1, 2, 3. I can know everything through Christ who gives me strength. Berarti benar bahasa Inggris.
Baik. Nah, banyak persoalan di dalam hidup, banyak perkara, dan anak-anak Tuhan berkata, I can do everything. Aku bisa. Dia nggak fokus dihadapi segala persoalan. Sekarang kita coba melihat 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Buka kita masing-masing. Di sini akan terlihat 1 Raja 19. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 8. Baik, saya baca ayat bernomor ganjil, Anda baca yang bernomor genap ya. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya Ahab menghukum aku, bahkan menjadi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah dia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk pada gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian dia dimaki, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat segalanya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian kembali pulang. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah dia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah yang di gunung Horeb. Elia terancam nyawanya. Nyawa Elia yang cuman ada satu apa dua nyawanya Elia? Satu ya, nggak ada syaratnya kan? Begitu terancam, dia menjadi takut. Dia takut karena nyawanya. Semua orang kalau terancam nyawanya, pastilah takut. Ya? Maka takutlah dia. Kemudian orang yang terancam nyawanya dan takut, langkah yang harus diambil adalah selamatkan nyawa. Kan begitu ya? Maka dia bangkit dan pergi untuk menyelamatkan. Tetapi di tengah-tengah kegalauannya, seakan-akan dia tidak bisa lagi menyelesaikan masalah itu. Dia berkata kepada Allah, kepada Tuhan, apa dikatakan? Ya Tuhan, ambillah nyawaku, ya.